Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga langkah kita, hati kita dimudahkan dan diringankan untuk berada di majelis-majelis ilmu sebagaimana pagi hari ini. Sementara yang lain mungkin wenake niku kemulan ning kamar, sing kawandel. Kula niku ora ngira nek dina niki wademe kok istimewa. Niki lak ora patek nutup ngoten, ngerti ngono ki lak nggo get apa jenenge nika sing kuandel ngoten niku jan. Nggih. Memang dinten-dinten niki kados nggih nembe setunggal minggu niki rada istimewa. Napa meneh daerah mriki nggih tambah istimewa melih. Tapi alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah itu kepada kita semuanya, sehingga walaupun ada pilihan, walaupun tidak satu keharusan untuk berada di majelis-majelis seperti ini, untuk kemudian kita meluangkan waktu, milih untuk berada di tempat ini. Sekian banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kelebihan, keutamaan dan fadail terkait dengan mereka-mereka dari umatnya yang berada di majelis-majelis ilmu. Di antaranya sekian banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan doa kepada mereka yang berada di majelis ilmu. Bahkan disebutkan sampai hewan terkecil yang tak terlihat berada di tempat yang tersembunyi. Itu juga mereka memberikan doa pada mereka-mereka yang berada di majelis ilmu. Sekian banyak juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan, sehingga harusnya kita termotivasi untuk senantiasa berada di majelis-majelis ilmu seperti saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, bahwa yang namanya thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, itu ya sampai kita mati, tidak mengenal umur dan usia. Pak Nadian niki lak nek jenenge urusan ngeten niki sejak kula kenal tahun 98 niku pil sakniki lak ya upleke tenggen bab-bab ngeten niki. Jenengan nek mirsani teng masjid apa wae Blombang niki lak beliau selalu ada. Urusan-urusan dakwah ngeten niki nomor sitok. Kayane kok awet nom nek wajah-wajahe nggih. Nggih ngoten niku. Ala kulli hal alhamdulillah, sampai kapan ngoten niku? Ya sak lawas ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang indah manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang bertaat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan seperti ini bukan hanya sekedar harapan, tapi harus kita upayakan dengan senantiasa mengisi waktu-waktu kita ini dengan sekian banyak ketaatan dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan siapapun dari umat ini yang senantiasa terus derek apa yang sudah dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW sampai yaumul kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sesungguhnya itu adalah manakala apa yang sampai kepada kita kemudian kita pahami, kemudian dilanjutkan dengan amal. Itulah ilmu yang sesungguhnya, dan itu adalah harapan dari setiap kita hadir di kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu seperti ini. Sekali lagi, ilmu yang sesungguhnya adalah manakala ilmu itu sampai ke kita, kemudian kita amalkan. Maka di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kita semuanya, bahwa kita ini sedang berada di bulan yang istimewa, di antara bulan-bulan yang Allah istimewakan, yaitu bulan Muharram, atau bahasa kita adalah bulan Syuro, di mana amal-amalan, ibadah-ibadah, sunnah-sunnah yang kita lakukan di bulan ini lebih istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya, selain daripada bulan Muharram. Wabil khusus, lebih khusus lagi bahwa di bulan ini ada namanya sunnah puasa Tasu'a, Asyura, dan seterusnya. Dan kebetulan Allah takdirkan lagi bahwa hari ini kita dipertemukan di majelis ini, sehingga kita diingatkan lagi, walaupun peringatan-peringatan, nasihat-nasihat itu pun berseliweran ya, di HP kita itu sudah banyak lah, bahkan kita termasuk mungkin yang mengedarkan juga, yang mendakwahkan juga, bahwa besok, lebih tepatnya adalah besok itu kita masuk tanggal 9 Muharram. Ada satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu puasa Tasu'a. Besok tanggal 9 Muharram, hari Senin. Kemudian hari setelah hari Senin, hari Selasa itulah Dugdengi, Geden-gedeni, yaitu yang disebut dengan puasa Asyura. Berikutnya lagi, ini juga disunahkan ketika memang tidak bisa melaksanakan puasa di hari ke-9-nya, karena intinya menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani waktu itu. Sehingga disunahkan juga tanggal setelahnya, yaitu tanggal hari Rabunya. Men komplit berarti besok itu kita mulai puasa namanya Tasu'a, hari Selasa Asyura, hari berikutnya 11 berarti itu hari Rabu. Kita berarti tanggal pinten niku? Tanggal 11 tanggal itu hari Rabunya, kemudian tanggal 12 Kemise, poso Kemis, tanggal Jumat berarti tanggal 12 ya berarti ya Rabu. Dinten apa niku? Tanggal 12 ya. Sesuk tanggal 9. Kemis tanggal pinten? 12. Berarti itu Ayyamul Bid. Disambung lagi Kemis, Jumat, Sabtu. Wah, istimewa. Di awal saya sudah sampaikan yang namanya ilmu yang sesungguhnya itu adalah manakala sampai kepada kita, kita pahami, kemudian kita praktekkan. Nah, ini ilmu itu kemudian tersampaikan ke kita semuanya hari ini, dan alhamdulillah bahwa besok itu kita ketemu dengan hari yang istimewa. Sekali lagi Tasu'a, kemudian Asyura, kemudian yang tanggal ke-11-nya disambung lagi dengan Yaumul Bid. Pun niku monggo dilakoni. Kepepete wabot yang piye-piyekno jenenge ora wajib niku tetep hukume nggih mboten wajib. Nek diwajibke malah sulaya. Minimalnya adalah di hari Selasa itu kita prioritaskan bahwa ada satu sunnah Rasulullah SAW yang namanya puasa Asyura. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal kealpaan kita, kemaksiatan atau dosa-dosa ringan yang kita lakukan selama 1 tahun kepengker kala wingi. Nggih. Niku dinten Selasa atau Asyura. Mancen nek iming-iming ngeten iki ora patek oke ya dhewe niku nek mung hadis ngeten iki kaya oh iya.
niku taunan nggih ngoten niku tok nggih. Heeh. Padahal nek sing ngomong niku bupati misalnya. Sapa sesuk sing salat subuh lanjut itikaf ning masjid neng ndi jenenge niki masjid Al Walidain tak siapke motor Nmax 5. Walah wis bengi wis basang ting mriki diriwangi ra turu ngomah. Niku urusane Nmax tok. Lah nek giliran sing matur niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kan kita lebih dari itu semuanya. Tapi memang manungsa niku pingine sing ketok-ketok. Nek gak ketok gak apa niku memang butuh keimanan. Ngoten nggih para bapak saha ibu sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur bisa memang di hari-hari ini di bulan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah karena amal-amal sunnah yang kita lakukan di bulan ini hari-hari ini lebih istimewa dibanding hari-hari yang lainnya. Masuk diantaranya adalah puasa Asyura yang kebetulan insya Allah hari Selasa yang akan datang. Syukur bisa melakukannya mulai dari besok, kemudian besoknya sampai kemudian kita tuntaskan. Kalau hari-hari kemarin, kalau bulan-bulan kemarin belum sempat lali awake dhewe nglakoni napa jenenge Ramadan. Bar Ramadan nika napa wis tau poso meneh napa dereng wallahu alam. Prediksiku mungkin nek sing biasa-biasa niku ya mungkin wingi pas napa jenenge Arafah. Bar niku wallahu a'lam. Niku krana kula suudon krana sing nglakoni ngono kuwi apa nggih wallahu a'lam. Mbok bilih di antara yang hadir ini ada yang lebih sudah bisa istiqomah mungkin Senin Kemisnya bahkan mungkin sampai Daudnya atau Bidnya alhamdulillah. Tapi kalau enggak nggih bismillah kita coba prioritaskan hari-hari ini kita lebih istimewa dibanding hari-hari yang lainnya. Kapan niku Bu? Sesuk, sisuke meneh. Nek pancen wangel berarti catet dinane dina Selasa. Itu menjadi prioritas kita. Nah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengamalkan dengan sunnah kebaikan, sunnah-sunnah yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dilupakan oleh umat ini. Dilupakan oleh umat ini sehingga tidak banyak yang tahu atau tidak banyak yang melakukannya. Kemudian kita di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian memulainya, kemudian mendakwahkannya, mencontohkannya dan mensiarkannya, maka setiap amalan yang kita lakukan, setiap sunnah yang kemudian kita mulai lagi, kita siarkan lagi dan diikuti oleh sekian banyak orang, maka hasanah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang banyak itu akan kembali juga kepada kita semuanya. Nah, harusnya hari-hari ini kita coba istimewakan sebagaimana kita mengistimewakan Ramadan atau mungkin Idul Adha dan semuanya. Asyura mungkin masjid-masjid itu kita dipacai atau mungkin ada iftar bareng, ada sahur bareng, ada nopo. Insya Allah bab-bab yang seperti ini, kalau kemudian nanti syiar itu kemudian diikuti oleh sekian banyak masyarakat kita termasuk yang akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh masyarakat kita semuanya. Monggo niku mangke bisa saged diatur piye carane, pokoknya syiar poso Asyura itu ada di lingkungan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memulai kajian kita pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu siratu sahabah, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah. Kemudian dalam riwayat disebutkan beliau ini berseteru ya. Lawan atau partner ibadahnya yang menyebabkan beliau kemudian mengorbankan sekian banyak pohon kurmanya atau kebun kurmanya, namanya Abu Lubabah. Abu Dahdah ini satu ketika beliau mendapati di bawah pohon kurmanya banyak ditemukan oleh beliau anak-anak kecil
yang lagi ngambil grogrokan kurma. Ya intinya beliau keberatan. Kemudian matur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, beberapa kali saya temukan ada anak-anak kecil, mereka mengambil apa to nek basane dia gogrokan kurma niku lho. Dan saya tidak ridho ya Rasul. Ya enggak apa-apa kayak gitu enggak masalah. Kita enggak ridho enggak apa tuh ya sampaikan aja enggak masalah. Bahkan mungkin kita sampaikan langsung kepada pelakunya itu juga enggak apa, daripada dipendem jadi asam urat. Nggih. Asam urat kolesterol niku lah ternyata ditemukan bukan karena hal yang lain. Faktor makanan itu sekian persen. Justru faktor terbesarnya adalah karena pikiran yang tidak tersampaikan atau unek-unek apa dendam apa napa niku justru dari situ. Nah, kemudian beliau Rasulullah SAW langsung eksekusi. Beliau sendiri yang ke lokasi dan ditemukan ternyata banyak anak-anak. Ada beberapa anak-anak itu yang memang sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Dahdah. Dari situ juga beliau Rasulullah SAW tahu bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yatim. Ketika ditanya, di cross check, ditabayun, anak-anak itu menyampaikan, oh maaf kami nggak tahu. Menurut kami atau menurut pendapat kami, grogogan ini halal karena berada di perkarangan kami dan seterusnya seperti disampaikan. Nah intinya kemudian beliau Rasulullah SAW menemui Abu Dahdah, wahai Abu Dahdah, ikhlaskanlah satu pohon kurmamu itu untuk anak-anak ini. Yang ternyata anak-anak yang kamu maksud tadi itu adalah anak-anak yatim. Maka ketika kamu lakukan bahwa satu pohon kurmamu itu diikhlaskan, boleh dipanen oleh mereka, dimakan semua, dimanfaatkan oleh mereka, maka aku pastikan, aku janjikan kamu dengan satu kurma di surga yang apabila kamu berjalan nenggon bayangane tok kurma siji ning surga niku 100 tahun atau 100 bulan itu tidak akan putus dari bayangane saking gedene wit kurma. Abu Dahdah beliau menyampaikan, ya Rasul, dalam niku namung gadah setunggal kurma kemawon. Ya Rasul, saya itu cuma punya satu kurma itu saja. Kok Abu Dahdah? Oh benar. Bukan, Abu Lubabah. Ngapunten. Ini Abu Lubabah. Dieling-eling, enten Abu Lubabah, ada Abu Dahdah. Nah terus kemudian Abu Lubabah beliau menyampaikan, ya tadi dimakan. Walaupun beliau menyampaikan menyangkal dan belum bisa menerima apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, nggih ora apa-apa. Bahkan beliau ini sahabat yang senior. Beliau itu juga termasuk Ahlul Badr. Di mana semua Ahlul Badr itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mal itu terserah jenengan arep nglakoni apa itu khusus untuk Ahlul Badr. Memang punya keistimewaan. Sehingga ketika beliau menyampaikan keberatan, nggih ora apa-apa, ya sudah, selesai. Kemudian Abu Lubabah pun juga pamit. Ternyata percakapan antara beliau Rasulullah SAW dan Abu Lubabah ini terdengar oleh sahabat yang lain, yaitu Abu Dahdah. Kemudian beliau segera matur dumateng Rasulullah SAW, wahai Abu Dahdah, wahai Rasulullah SAW, apakah hal yang engkau sampaikan, tawaran yang engkau sampaikan kepada Abu Lubabah itu kalau aku bisa melakukannya, itu juga tawaran itu berlaku untuk aku ya Rasul. Kemudian beliau menyampaikan, iya untuk kamu juga kalau kamu memang bisa. Maka kemudian Abu Dahdah segera pamit dan beliau mengejar Abu Lubabah. Tuh ya Abu Lubabah. Dah ketemu, langsung beliau sampaikan, wahai Abu Lubabah, kamu tahu aku kan? Siapa sih enggak ngerti awakmu? Abu Dahdah ini memang orang tersohor. Ini partnernya sahabat yang kaya raya sinten namanya? Abdurrahman bin Auf. Satu level dengan beliau, memang saudagar. Wes kekayaannya Masya Allah Abu Dahdah ini. Nah, kemudian Abu Lubabah menjawab, sinten sik mboten kenal jenengan. Siapa yang enggak kenal kamu wahai? Kamu juga tahu kan aku punya kebun istimewa di dekat Madinah, di Madinah sini. Nggih, saya tahu itu. Itu kebunku itu isinya 600 pohon.
Dan kamu tahu sendiri bahwa 600 pohon itu rapung pohon biasa, itu istimewa. Dan semua orang menyaksikan. Nggih, kata Abu Lubabah, iya benar ya. Kemudian di dalamnya ada mata airnya. Itu istimewa, tidak semua kebun di Madinah ini ada fasilitas seperti itu. Di dalamnya pun ada vilanya. Wahai Abu Lubabah, pohon kurmamu yang hanya satu pohon itu, tukar guling, tak ganti ijolan. Kita tukaran. Jenengan mon monggo jikuken kuwi kebun kurmaku yang istimewa tadi. Kemudian berikanlah satu pohon kurmamu untukku. Jadi Abu Bakar, tenanan iki. Loh, iya tenanan. Yus intinya kemudian beliau berdua sepakat bahwa Abu Lubabah mendapatkan kebunnya Abu Dahdah dan Abu Dahdah mendapatkan satu pohon saja. Satu pohon ini ditukar 600 pohon yang semuanya istimewa, jauh kualitasnya dibanding yang satu ini. Kemudian beliau sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sungguh bahwa satu pohon kurma yang selama ini dirawati, yang selama ini grogogane itu diambil oleh para anak-anak yatim itu sudah menjadi hak milikku dan aku serahkan untukmu ya Rasul. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima akad itu yang kemudian pohon itu dimanfaatkan oleh anak-anak yatim tadi. Setelah kesepakatan selesai, kemudian Abu Dahdah pulang, beliau menyampaikan kepada istrinya bahwa beliau sudah habis transaksi. Biasanya husnudzone istri beliau itu ketika suaminya transaksi apapun hampir semuanya menguntungkan. Dan transaksi kali ini tanpa disangka bahwa istri beliau Abu Dahdah ketika dikabari bahwa beliau baru saja melakukan transaksi tukar guling kebun yang istimewa yang 600 pohon tadi ditukar dengan satu kebun yang dimiliki oleh Abu Lubabah, yang ternyata kemudian disampaikan apa yang menjadi ketertarikan Abu Dahdah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertukaran. Dia akan mendapatkan kurma yang istimewa atau pohon kurma yang istimewa nanti di surga. Kata istrinya, Robbahta, kamu telah beruntung. Transaksi kamu ini lebih istimewa dibanding transaksi yang sebelumnya, wahai Abu Dahdah. Ini juga menunjukkan kualitas istrinya, kualitas ibu itu tadi. Nek wong zaman sakniki kira-kira boleh iki rapokro amyan iki. Kebun sakmono akeh diganti jemani sitok-tok. Burung karuan mboten niku masa lalu. Tapi kalau urusannya itu sudah urusan akhirat, bapak nggih, ibu nggih, anaknya semuanya iya. Oh Masya Allah. Tadi loh, begitu mendapatkan kabar seperti itu, nggih. Dan beliau langsung surate kok nopo-nopo. Nggih sakmina wa bakal senang. Dan beliau juga memuji suaminya. Robbahta. Sungguh bahwa engkau telah melakukan satu transaksi yang barokah. Pun selesai. Maka tidak berlebihan kalau kemudian dalam surat doa yang sering kita lantunkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran ya, dari mulai posisinya mana yang didahulukan, kemudian kalimat-kalimatnya semua tidak bim salabi moromor boten, semuanya by design, dan yang desain adalah Allah Subhanahu wa taala yang semuanya mengandung hikmah. Nah, maka ketika ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, sebelum dzurriyah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min azwajina. Harapan dari doa ini adalah kita mengharap Allah memberikan kepada kita anak-anak yang menyejukkan mata. Qurrata a'yun, nyenengke. Tapi sebelum dzurriyyatina ini ada min azwajina. Yang artinya apa? Bahwa sebelum kita berharap bahwa anak-anak kita ini menjadi penyejuk buat kita semuanya, menjadi qurratu a'yun untuk kita semuanya, justru PR kita adalah
harus memprioritaskan. Kita harus soleh dulu, kita harus qurratu a'yun dulu, baru kemudian kita akan mendapatkan anak-anak yang qurratu a'yun. Kita itu siapa? Ya min azwajina, ya kita ini, bapak ibu ini. Setelah kita soleh, setelah kita memang pantas untuk mendapatkan qurratu a'yun, baru kemudian ketika kita menginginkan, berharap bahwa anak-anak kita menjadi qurratu a'yun buat kita semuanya, itu memang sak wajar. Tapi kalau orang tuanya masih belum, orang tuanya masih jauh, apa semuanya, harapan itu sepertinya kok terlalu. Maka sekali lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, disebutnya azwajina adalah keluarga kita, suami, istri kita, baru kemudian kita akan mendapatkan anak-anak yang qurratu a'yun, memang harusnya dimulai dari orang tua dulu. Ojo pasrah bongkoan, wong tuane bapak ibu is nyuwate. Anakku alhamdulillah tak pasrah kineng pondok. Insyaallah aman. Ustate walah wis jan ngidapi-dapi. Bapake ning karo ibuke ning omah. Scroll. Bendina urusane HP we. Lupute HP ganti remote HP wis blas. Padahal anake teng pundi jeneng teng pondok niku wis kaya ngoten niku. Nah, orang tua husnudzonnya begitu. Ya memang boleh husnudzon iya. Tadi loh, memantaskan diri. Kalau kita menginginkan anak-anak kita sebagaimana yang kita inginkan menjadi qurratu a'yun, maka mulailah dari kita. Nah, tirakat itu ya dari kita sendiri. Kita di rumah ya berusaha untuk wong biyen niku orang dulu itu ketika mondok ke anak-anak dititip ke pondok itu terus enggak lepas begitu saja. Satu, dari urusan rezeki, dari urusan duit, dari urusan finansial, dipastikan bahwa orang tua itu enggak mau gaming-gaming. Harus pasti bahwa yang mereka hasilkan, yang mereka berikan untuk anak-anaknya itu halal. Itu pasti. Yang kedua, urusan qurratu a'yun, anak-anak itu biar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Tirakate atau riyadhahnya orang tua itu benar-benar doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jaluke nyuwun niku tenanan. Setiap saat, setiap beliau berdoa itu mesti disebut anaknya satu persatu. Bahkan ketika menginginkan anak itu kan setiap orang tua memberikan nama kepada putra-putrane itu kan nggih asma minangka japa niku memang benar-benar dipraktekkan sehingga disesuaikan dengan nama anak-anaknya. Keinginan orang tua itu disebut dan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe niku kadang-kadang wong tua model sakniki lak mboten jenenge ya mbuh oleh saka ngendi, terus cita-citane apa ya ora roh, wis pokoke lebokke pondok apik. Ya semoga-moga niku husnudzon tingkat tinggi sik terus diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek gameng-gameng ngoten niku wah menyelisihi apa yang tadi disampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, niku kula ya ora ngerti kok moro-moro nyasare materine ning kene iki. Tapi sing tak cekeli niku wau, saya pagi ini ke waliden tugasku adalah menyampaikan bahwa bulan ini ada satu amalan yang istimewa dan sudah tersampaikan di awal. Nanti di akhir kita sampaikan lagi. Setelah tersampaikan di awal, di akhir muga-muga sesuk iso nglakoni. Selebihnya bismillah semoga menjadi ilmu yang kemudian bisa kita lakukan di kemudian hari. Nah, tadi babnya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Oh, saka Abu Dahdah. Lanjut lagi di surat Ahqaf itu, surat Ahqaf ayat 15. Di akhir setelah rata-rata orang itu masuk ke tahun atau umur 40, maka falamma balagha sampai kepada umur 40 tahun berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang endingnya sekian banyak permintaan itu diawali dengan inni tubtu ilaika. Ketika kita menginginkan seorang hamba yang bersyukur, menginginkan anak yang soleh, apa semuanya mulailah dari inni tubtu ilaika. Karena anak-anak kita kok tidak sebagaimana yang kita harapkan, itu tidak lepas dari peran kita sebagai orang tua. Yaitu taat dan tidaknya kita, maksimal dan tidaknya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum ngarani nuduh anak-anak kita adalah apa? Bab kita tubtu, kita minta ampun dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ya dari sekarang. Dari mulai kita ingat itu dan diingatkan oleh yang lainnya. Makanya ketika kita mendapati anak-anak itu kok gayane piye ngoten. Jakno nek wong tuwa niku iso napa jenenge? Iso ngira-ngira. Iso ngira-ngira. Artine jakno mbiyen aku ya meh kaya-kaya ya ngono kuwi. Ya nek ra padha Pak ya padha mbokne. Kula nitip anu Bu, Pak, lare kula teng mandhap mriku. Iku ya sok-sok ngeten ditimbali jenengan-jenengan, terus kirimi salam, sok-sok ya dielingke napa mosok jenengane putrane Pak Asmawi kok kaya ngene. Ya matur suwun jazakumullahu khairan, matur suwun banget. Pokoke titip niku. Niki krungu ngisor niku. Krungu ya Pak. Jarno ya wis jarno. Nah, satu saat beliau menyampaikan, "Bi, tadi saya dinasihati. Nasihat piye? Saya tadi diajak makan. Terus ada yang kenal Nabi. Nah terus mosok anake Pak Mawi kok rambutnya gondrong. Wah apik kuwi, bener kuwi. Wis bener kuwi. Kowe nek perlu tak aja ngisin-ngisin kaya ngene tak potong saiki. Wah ya Allah, urusan rambut tok niku lho. Oh wangel. Pernah tak titipnya iki, ditinyi 20.000. Piro regane? 20 apa? Iki ndang golek nang tukang cukur kono cukuran. Duitnya ditampa tapi rambutnya gak dicukur. Ya Allah. Terus nek dicek ngenten nggo video call ngenten. Ya nggo nek beto napa jenenge kolan suwah ngono kethu ya rapi sakno. Tapi begitu dibuka anu wah kaya susu. Ya Allah. Iku model cah saiki urusan rambut. Tapi nek kelingan biyen zaman semono jan yo rada tuh lah biyen yo diusak ya bapak nih. Nah, min azwajina wa dzurriyyatina. Kalau kemudian kita temukan sekian banyak kesalahan dan kekurangan pada diri anak kita, ya kita introspeksi pada diri kita. Dan yang paling pas adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tepat untuk kemudian seterusnya dan selanjutnya kita meminta pada Allah untuk hidayah, inayah kepada Allah untuk anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu yang kang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Abu Dahdah, Abu Lubabah tadi bahwa yang namanya surga itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal, surga itu mahal. Tidak hanya dicapai dengan hongkang-hongkang nyantai, mboten. Itu butuh pengorbanan. Sebagaimana Abu Dahdah pengen apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, satu pohon kurma itu ditukar dengan 600 pohon yang semuanya istimewa dan itu los pun dan hanya berharap bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala yang beliau dapatkan. Itu Abu Dahdah. Satu lagi misalnya kisah lain sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu juga tidak sederhana. Beliau dalam mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika diperintahkan untuk naruh sinten jenenge garwane di tempat yang ora ana wang-wing semua serba gersang dan semuanya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, nggih. Pengorbanan. Begitu juga dengan istrinya Siti Hajar. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun di tempat yang wang-wing gak ana sapa-sapa gak ada sinten, ya nggih, samina wa ta'ana. Dan yakin bahwa ketika yang sedang dilakukan, yang sedang diproses itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mendapatkan ending yang indah. Apalagi nanti kemudian di akhirat dia akan mendapatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ismail alaihi salam itu juga sama. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu yang beliau dapatkan untuk menyembelih, pun boten piye-piye, nggih if'al. Kerjakanlah, lakukanlah wahai abahku. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka kemudian
Di ayat berikutnya ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Setiap ayat kok ada panggilan ya ayyuhalladzina atau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kewajiban kita harus lebih serius untuk mendengarkan ayat itu atau memahami ayat itu. Karena setiap ayat yang awalnya panggilan hai orang-orang yang beriman, kalau setelahnya adalah perintah maka perintah yang istimewa. Kalau setelahnya adalah larangan maka larangan yang bukan baik-baik. Nah, di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Bersabarlah kamu, wasabiru dan tambah lagi kesabaranmu. Warabitu dan terus perkuat lagi. Sampai kemudian wattaqullah, kesabaran-kesabaran tadi diiringi, diimbangi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teori sabar itu gampil, tapi yang akan menguatkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita bisa bersabar terus sampai kemudian istiqomah, maka ujung ayat ini adalah la'allakum tuflihun. Engkau akan bahagia, engkau akan menang. Itu ending daripada ayat sabar ini. Ya sabar itu banyak babnya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, untuk beribadah, itu butuh sabar. Nyata niki kayane gampil lho Bu, hadir Pak. Hadir di masjid-masjid seperti ini. Undangan kan wis biasa napa kabeh. Tapi di antara sekian yang hadir sama yang enggak hadir, nek sak Blumbang ngoten niki kira-kira akeh sing teko apa akeh sing ora teko? Akeh sing ora teko. Lipetane lipet-lipet wis niku pirang-pirang. Ini mungkin kisaran 100 lah. Berarti bola hewan. Niku hak pilih pinten ta wong Blumbang niku? Niku Blumbang tok urung dhuwur-dhuwur mriki napa kabeh. Tidak sedang membahas yang di luar sana. Boten. Tapi ketika Allah ternyata memilihkan kita untuk berada di posisi yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kalimat lain kecuali alhamdulillah. Nah, ini juga butuh kesabaran. Wes ngerti sing jenenge setiap Ahad pagi jam 6 itu ada majelis taklim di Waliden. Dia pun dijadwalke, yang lainnya nomor sekian. Memang adabnya dalam majelis taklim atau thalabul ilmi atau apa itu yang prioritas adalah yang awal dulu. Nek jenengan pun enten, sudah ada tempat lain waktu yang sama, hari yang sama, memang itulah yang diprioritaskan. Tapi kalau tidak ada, maka ini mulai yang ada ini yang kita prioritaskan. Sementara kalau ada yang datang lagi di waktu yang sama, ya yang ini yang prioritaskan. Itu untuk kemudian kita biar istiqomah. Wes jadwalnya setiap Ahad pagi jam 6, rampung, plek gini. Kalau kemudian ini kita istiqomai, Masya Allah ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngira kalau kemudian ternyata yang sepele yang kita anggap remeh ini, wallahu alam, kadang-kadang inilah yang menjadi perantara kita mendapatkan wasilah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan endingnya kita mendapatkan satu nikmat yang besar yaitu husnul khotimah. Mung krono hadir di majelis seperti ini. Maka hal-hal yang remeh menurut kita, sekali lagi menurut kita. Kalau menurut Allah Subhanahu wa taala semua yang sunnah yang sudah pernah dilakukan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya istimewa. Tapi menurut kita kadang-kadang remeh. Yang menurut kita remeh ini kadang-kadang justru itulah yang menjadikan hidup kita berkah, keluarga kita berkah dan yang menghantarkan kita kepada husnul khotimah. Saya beberapa waktu yang lalu silaturahim ke pulang kampung, terus silaturahim dengan bapak pun sepuh, jenenge Pak Paryono. Yuswane 78. Saya ada rekaman, memang sengaja tak rekam. Tak bombong, Mbah jenengan bisa sehat ngoten niku resepe napa? Wis sehat etes ngoten niku. Jenengan yuswane pinten to, Pak? 78, Mas. 78. Nah, nggih kok iso etes ngoten niku. Kula iki setengah jenengan tapi saya ngeken ngene. Seloro-loronan. Nah, kemudian beliau cerita wis ngalir, ceritane niku wis semangat. Ini Mas. Sak kelingane kula.
Kula kaji niku 94. Beliau haji itu 94. Sak bare haji niku sak kelingane kula ya, sak kelingane kula. Kula niku ora tau nglewati bulan kejaba saya mesti khatam 2 kali. Napa nggih? Ya sak kelingane kula nek jenengan mboten pitah terus ya wis. Wes terus. Lah jenengan kapan waose? Kapan ning nglakoni? Ben bar subuh niku kula mesti teng masjid. Ya sak nyandake pokoke targete sak jus Mas. Ya sok-sok sak durunge suruh rampung, sok-sok sak bare suruh. Nek ora percaya ora mesti janjian kali kula Mas. Masjid kula niku rada adoh sithik 100 meter keng omah niki. Jenengan teko rono wae. Lak kula enten. Ngoten niku Mbah-mbah. Nggih pun percaya Mbah percaya. Dah, kemudian ya terus niku siji Mas. Sing nomor kalih kula bar magrib niku wis sak kelingane kula niku 94 bar kaji niku wis kula bar magrib tekak isya niku mboten pundi-pundi. Ya wis ngaji. Sok-sok nek mboten kemput ora sampai 1 juz nggih tak lanjutke mangke teng omah. Tapi nek rampung alhamdulillah. Ngoten. Sanes meleh napa Mbah? Ya wis kuwi mung kuwi tok. Niku wekasane. Wekasane itu pesennya kiainya. Kiainya namanya Ustaz Zainal Mustafa. Beliau menyampaikan untuk 2 waktu itu diprioritaskan. Nek gak iso maca Quran ya sak iso-isone zikir. Ngathah-ngathah sholawat, zikir apa monggo subhanallah alhamdulillah. Monggo tapi 2 waktu itu diprioritaskan. Nah, beliau bisa mengalokasikan waktu itu dan bisa memprioritaskan waktu itu tidak untuk yang lainnya. Bahkan tamu ditolak. Ba'da subuh sampai dengan syuruk, kemudian ba'da maghrib sampai dengan isya. Hal-hal yang lain setelah itu, ting sawah nopo kabeh niku bar syuruk. Ngoten beliau. Nah, itu dari mulai 94 sampai dengan ya saat ini. Wadas Pak, Bu. 78 niku jarine sombonge ngeten iki. Sombong sing nganu nggih, apik. Kula nggih umur-umur ngeten iki Mas nek ken nyunggi mancen nggih 10 kilo niku wis rada kabotan nek sunggi. Beliau kan nek mlaku ngeten rada bungkuk. Tapi nek mung kono angkat-angkat 40, 50 tentu insyaallah isih herdes. Di napa jenenge dipanggul ngoten niku. Ya beliau. Jadi setelah surup sudah beliau aktivitas terus sak tuwuke baru kemudian meren dan sorenya juga seperti itu. Kalau kemudian ternyata hal itu dilakukan dari sejak 94 dan bisa istiqomah sampai sekarang. Niku kula niku nggih. Kula wawancara kemudian ketemu dengan beliau mbuang teko apa kabeh kula ya karo ngilu. Jane nek apa jenenge nek kualitas wacane Quran insyaallah apik kula lah. Terus bisa nek dheweke niku bar magrib sampai isya niku sak juz niku saya ngerkoso kula mungkin 2 juz. Tapi bab nglakoni urusane beda meneh. Tadi loh, ilmu yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita dapatkan kemudian kita praktekkan. Nah kalau kemudian kita temukan model yang beliau yang orang awam biasa maca niki sak tuntute sak nopo apa. Kalau kemudian ternyata dia lebih istimewa urusan Quran, urusan baca Quran, urusan hatam Quran dibanding mereka-mereka yang ada di pondok yang bahkan mungkin latar belakangnya tahfidz apa semuanya. Insya Allah menurut Allah Subhanahu Wa Taala yang layak jadi penjaga Quran yang sungguhnya model yang begini ini. Megano ampun langsung seweneng sak pole ketika kita mendapatkan anak-anak kita lolos dari pondok tahfidz. Kosek dereng itu belum, itu hanya sebagian kecil aja untuk kemudian menghantarkan dia sampai kepada sesuatu yang kita harapkan lebih dari itu semuanya. Mantan-mantan hafid tuh wakeh. Pemula saya ini modelnya suwabeh pondok sekolahan nek ora hafid ora oke. Sehingga kuwabeh hafid sakmene. Tapi hafid yang sesungguhnya itu adalah manakala dia hafid kemudian setiap harinya dia ada alokasi waktu untuk Qur'annya. Bahkan murojaah baca Quran, menjaga Quran itu lebih penting daripada prosesnya. Itu yang kemudian kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Buah nek nang pondok ngidabi-dabi prestasinya apa. Nek nang omah kok ora untu mbadang turu. Iki ngajine kapan to? Lele. Niku jenengan bapak ibu aja meneng wae. Melono niku. Nek perlu digitik-gitiken.
Itu tanggung jawab kita. Harapannya adalah ya semoga anak-anak itu kemudian menjadi anak-anak yang benar-benar hufadzul Quran, bukan hanya sebatas label aja. Label itu naudzubillah min dzalik. Bar kuwi rampung pung wis bar. Maka sekali lagi bahwa untuk urusan yang satu ini terkait dengan hafid itu kita orang tua jangan tertipu. Nah, dari kita sendiri kita harus ada alokasi untuk waktu itu khusus untuk Quran untuk deres. Kemudian kita juga ke anak itu harus apa jenenge nek wong biyen niku ngomel niku apa to jenenge. Wis pokoke bendina niku digrumnyi pokoke meneh ning omah. Pun niku wis ranap. Memang kadang-kadang enggak selesai. Hari ini tiba itu, mungkin sesuk dinengke apa. Lha ora urusan. Yang terpenting kita orang tua menyampaikan ke anak, nasihati ke anak. Cara kita menasihati anak dengan ya monggo masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Enek sing keras, enek sing alus, enek monggo. Tapi anak itu adalah ini investasi terbesar buat kita sepeninggal kita nanti. Maka harus menjadi prioritas utama. Nggih, nek bare niku pripun wis kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sungguh bahwa dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Tidak hanya dibeli sekedar saane mboten, tapi harus ada prioritas, harus ada pengorbanan. Nah, termasuk di antara beberapa pengorbanan itu adalah, maka dulu saya pernah sampaikan ada jenengan tepang Ustadz Sarkun itu. Beliau itu punya kebiasaan pokoknya sak durunge turu niku kudu maca sik sak juz. Nah, beliau aktivitas kemana pulang jam berapa ya gak turu. Mboten sare sik. Ngaji sik sak juz. Ya untunge napa jenenge janjine niku mung sak juz. Nek pirang-pirang juz lah ya itu sesuai kemampuan. Nah, beliau menyampaikan mau pulang jam 11, jam 12, jam berapapun itu capeknya seperti apa, berusaha untuk bahwa sebelum tidur 1 juz itu harus selesai baru kemudian tidur. Itu juga kita harus punya bab-bab yang kayak gitu itu. Monggo lah. Kalau nggak punya itu termasuk terlalu ekstrim gitu, cari waktu yang lain. Tapi kita harus punya amalan-amalan andalan untuk kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak andalan-andalan itu, amalan-amalan itu adalah coba ayo kita hari ini atau bulan ini kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu peluang nasihat sampai kepada kita. Kesempatan itu ada pada diri kita. Apa itu? Puasa Asyura. Nek pengen ekstrim meneh ya mau mulai ini besok Tasu'a, Asyura 11 sambung sampai Bid. Berarti 1 minggu ini kita puasa. Yaumul Bid 3 hari dari mulai 13, 13, 14, 15 bulan ini itu tidak seperti bulan-bulan yang lainnya karena kebetulan Yaumul Bid bulan ini itu ada di bulan Muharram. Berbeda, Senin Kemisnya bulan ini juga tidak